Hai, seri lanjutan dari video Sanji yang sebelumnya. Kali ini gue bakal bahas tentang Zoro. Mungkin kalau fakta-fakta soal Zoro udah banyak banget dibahas kali ya, jadi mungkin bosen kan? Sekarang gue mau coba bahas tentang hal yang dekat dengan Zoro, yaitu pedangnya. Oke, kita mulai aja. 7 pedang yang digunakan Roronoa Zoro. Yang pertama, katana biasa. Iya, katana biasa. Di awal kemunculannya, Luffy diminta tolong untuk mengambilkan pedangnya Zoro yang diambil sama Morgan. Karena Luffy nggak tahu pedangnya Zoro itu yang mana, akhirnya dia ngambil ketiga-tiganya, yang ternyata memang 3 pedang itu punya Zoro semua. 1 pedang warna putih dan 2 pedang warna hitam. Nah, 2 pedang warna hitam ini yang merupakan katana biasa, bukan termasuk pedang terkenal yang bernama. 2 katana yang digunakan Zoro di awal seri One Piece ini akhirnya hancur ketika Zoro pertama kali melawan Mihawk. Yang kedua, pedangnya Johnny dan Yosaku. Setelah 2 katananya hancur habis ngelawan Mihawk, seorang Zoro yang pengguna 3 pedang jelas membutuhkan 2 pedang pengganti untuk bertarung secara maksimal. Habis ngelawan Mihawk, petualangannya berlanjut ke Arc Arlong Park, yang di sini Zoro sudah harus bertarung lagi dengan luka yang masih belum sembuh. Karena belum sempat membeli pedang baru, Zoro meminjam pedang milik Johnny dan Yosaku untuk bertarung melawan Hachan di Arlong Park. Pedang ini juga cuman pedang biasa yang gak bernama, yang akhirnya dikembalikan kepada Johnny dan Yosaku setelah pertarungan berakhir. Yang ketiga, Sandai Kitetsu. Setelah Arc Arlong Park, akhirnya Zoro berkesempatan untuk membeli 2 pedang untuk dia gunakan. Zoro berkunjung ke toko pedang dan memilih pedang-pedang murah yang ditaruh di dalam barel. Ada 1 pedang yang menarik perhatian Zoro. Pada awalnya si penjual pedang tidak membolehkan Zoro membelinya dengan mengatakan kalau pedang itu dikutuk dan akan membawa hal buruk ke si penggunanya. Zoro nggak peduli dengan perkataan si penjual pedang dan muncul salah satu scene epic di One Piece. Scene ketika Zoro melemparkan pedang ini dan tanpa melukai tangan Zoro sedikit pun. Pedang ini punya semacam motif api di mata pedangnya. Kalau dari luar sarung pedangnya warna merah dan ini pedang masih dipakai Zoro sampai sekarang. Di chapter 97, Tashigi menyebutkan berdasarkan katalog yang dia punya, pedang ini berharga sekitar 1 juta berry. Yang keempat, Yubashiri. Setelah Zoro akhirnya memutuskan untuk mengambil Sandai Kitetsu dengan caranya yang sangat badass, si pemilik toko semacam terpesona gitu sama Zoro dan akhirnya memberikan 1 pedang bernama Yubashiri. Yubashiri termasuk dalam 50 skillful great sword atau Ryo Wazamono. Ini 1 tingkat lebih tinggi dari Sandai Kitetsu. Pedang ini juga nggak bertahan lama karena hancur waktu melawan Shu, salah satu kapten angkatan laut. Dia pemakan buah iblis Sabi-Sabi no Mi yang dapat mengkikis atau ya bisa dibilang bikin karatan semua jenis metal hanya dengan menyentuhnya. Akhirnya Yubashiri tinggal atau lebih tepatnya dimakamkan sama Zoro di Thriller Bark. Yang kelima, Shushui. Shushui termasuk salah satu dari 21 Great Sword atau Owazamono. Nah, kalau pedang ini 1 tingkat lebih tinggi levelnya dari Yubashiri yang termasuk dalam 50 skillful great sword. Jadi tingkatan pedang di One Piece itu ada Unknown Great, terus ada Great Sword atau Wazamono yang kelasnya Sandai Kitetsu tadi, terus naik ke 50 skillful great sword atau Ryo Wazamono, naik lagi ke 21 Great Sword atau Owazamono, dan yang paling atas adalah 12 Supreme Great Sword atau Saijo Owazamono. Ya mungkin soal tingkatan pedang ini besok-besok gue bahas di lain kesempatan. Balik lagi ke Shushui. Pedang ini dulunya digunakan oleh samurai legendaris Ryuma, yang juga merupakan harta karun nasionalnya negeri Wano. Pedang ini dikubur bersama penggunanya Ryuma yang sudah meninggal, tapi kuburannya dibongkar dan isinya dicuri sama Gekko Moria dan berakhir jadi zombie di Thriller Bark. Zombie Ryuma memberikan Shushui ke Zoro setelah dia kalah dalam pertarungan di Thriller Bark.
Yang keenam, Wado Ichimonji. Wado Ichimonji merupakan salah satu dari 21 Great Sword atau Owazamono, satu level sama Susui. Pedang ini awalnya dimiliki oleh Kuina dan keluarganya. Setelah Kuina meninggal, pedang ini jadi digunakan oleh Zoro. Diketahui kalau Wado Ichimonji ini pedang yang dibuat oleh Shimotsuki Kozaburo. Dia ini merupakan pandai besi yang cukup hebat dari negeri Wano. Terbukti pedang Wado Ichimonji ini memiliki ketahanan yang sangat hebat. Ketika melawan Mihawk dengan pedang besarnya Yoru yang merupakan Saijo Owazamono, tingkatan pedang paling tinggi, Wado Ichimonji ini tetap kokoh, tidak hancur seperti dua katana Zoro yang lain. Ya, pedang ini merupakan pedang pertama Zoro dari awal seri One Piece mulai. Sampai sekarang tetap masih digunakan. Mungkin pedang ini memang udah jadi ciri khas Zoro ya, dan bakal ada sampai besok dia bisa ngalahin Mihawk. Di chapter 97, Tashigi menyebutkan kalau Wado Ichimonji ini berharga sekitar 10 juta berry. Yang ketujuh, Enma. Enma juga termasuk dalam 21 Great Sword atau Owazamono, sama kayak Wado Ichimonji. Pedang ini dulunya dimiliki oleh Kozuki Oden. Kozuki Oden punya dua pedang, ada Enma dan Ame no Habakiri. Ame no Habakiri diberikan kepada anak laki-lakinya, yaitu Kozuki Momonosuke, dan Enma diberikan ke anak perempuannya, yaitu Kozuki Hiyori. Ketika Zoro sampai di negeri Wano dan dia bawa Susui, dia semacam dikira pencuri gitu. Karena ya tahulah ya, Susui ini kan harta karun nasionalnya negeri Wano yang dulunya dipakai sama samurai legendaris. Kok tiba-tiba ada di tangan orang asing begini? Ya wajarlah kalau orang Wano minta pedangnya ini dikembalikan. Akhirnya Zoro ngembaliin Susui ke Wano dan ditukar sama Enma. Dua-duanya termasuk 21 Owazamono, jadi ya sepadan lah. Enma ini juga dibuat oleh Shimotsuki Kozaburo. Jadi Zoro pakai dua pedang buatan pandai besi ini, Wado Ichimonji dan Enma. Oke, itu tadi 7 pedang yang digunakan Rononoa Zoro. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai sini. Subscribe dulu lah ya. Tungguin aja video 7 hal tentang One Piece yang selanjutnya. Oke, gue pamit dulu. Thank you and see ya.